kita baca bersama 1 Korintus 13 ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan dari 2 pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini. Yang pertama, mengapa kasih ini dibandingkan dengan iman dan pengharapan? Itu yang pertanyaannya ya. Dan yang kedua, mengapa sih kasih ini begitu dibilang yang paling besar? Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak-Ibu Saudara pernah nggak berpikir waktu membaca ayat ini? Waktu saya membaca ayat ini, saya berpikir bahwa kenapa ya Tuhan? Kok kasih ini dibandingkan dengan iman dan pengharapan? Dan juga kenapa ya yang paling besar, terbesar di antaranya ialah kasih. Nah, ini akan menjadi renungan pada sore hari ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika sesuatu yang penting dibandingkan dengan hal yang lain, berarti hal tersebut adalah sama-sama penting. Amin. Sama-sama yang menjadi esensi. Amin. Bukan saja kasih, tetapi saya percaya bahwa Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa iman dan pengharapan itu juga penting. Iman dan pengharapan bagi umat Kristen di dalam kekristenan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita berbicara kekristenan tanpa mujizat kesembuhan, berkat itu masih mungkin. Tetapi coba kita pikirkan bahwa kekristenan tanpa iman, kekristenan tanpa pengharapan, apakah mungkin, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya pasti tidak mungkin. Ya, kekristenan itu benar-benar esensinya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa? Kenapa seperti itu? Dan saya percaya ini tidak kebetulan ada di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca satu ayat atau baca satu perikop, kita harus tahu latar belakang dari penulisan kitab itu seperti apa. Saya ada tulis beberapa masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada perpecahan di antara jemaat. Ada percabulan. Ya. Ada perbandingan hikmat manusia dan hikmat Allah. Ada kesombongan. Ada perselisihan. Jemaat Korintus juga dikenal sebagai jemaat yang kuat penyembahan berhalanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kita coba renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu masalah yang terjadi, pasti penulisan itu berdasarkan masalah yang terjadi, ya. Nah, waktu saya renungkan, kenapa sih dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Ada masalah di dalam iman dan pengharapan pada jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Ada penyembahan berhala. Karena mereka rohaninya ya, karunia rohnya udah luar biasa hebat, mereka menjadi sombong. Mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan lagi. Ini makanya kenapa ditulis. Dan saya percaya ini masih relevan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di dalam permasalahan, ketika kita dalam pergumulan, ingat baik-baik bahwa kita harus terus di dalam iman kita. Kita harus terus di dalam pengharapan kita. Dan kita harus terus di dalam kasih kita. Saya mau tunjukkan, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau tunjukkan bahwa hubungan
iman, pengharapan, dan kasih. Dan waktu saya baca, waktu saya teliti, hampir semua surat rasul-rasul selalu mengaitkan ya kasih dengan iman dan pengharapan. Coba Bapak Ibu Saudara selidiki, baca ya kitab Petrus, coba baca semua kitab rasul-rasul. Itu semua pasti dikaitkan, kalau ada iman, pasti ada tentang pengharapan dan pasti ada tentang kasih. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan menunjukkan bahwa bagaimana iman, pengharapan, kasih ini tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita. Ya, bukan saja dalam hal keselamatan Bapak Ibu Saudara, tetapi dia juga berlaku dalam situasi-situasi tertentu, terutama di dalam penderitaan. Coba kita buka di Roma 5. Roma 5. Roma 5 ayat yang pertama sampai Roma 5 ayat pertama sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh tolong menyimak ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iman merupakan jalan masuk menuju kehidupan yang penuh damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat ini. Dan penuh dengan pengharapan walaupun mungkin ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu kehidupan kita mungkin ke depannya bukan enak-enak aja. Jalannya nggak mulus-mulus aja. Tetapi mungkin ada halangan, ada tantangan pastinya. Ya, tetapi milikilah iman dan pengharapan. Maka di dalam situasi badai pun di dalam kehidupan kita akan terus merasakan damai sejahtera. Makanya penting iman dan pengharapan kita jangan sampai salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman dan pengharapan dan kasih itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Amin. Pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Allah itu tidak akan mungkin gagal. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Tadi yang ayat 8. Karena itu saya tulis bahwa penderitaan bukan hanya tidak meruntuhkan iman kita. Kalau iman kita benar, kalau pengharapan kita benar, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan meruntuhkan iman kita. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, karena ada penderitaan, karena ada masalah yang datang dalam hidupnya yang mungkin dia nggak tahu kenapa, itu bisa membuat mereka lari daripada Tuhan, lari daripada panggilan. Contohnya apa? Contohnya mungkin masalah ekonomi yang membuat mereka bisa lari dari Tuhan. Makanya penting banget kita mengerti kepada siapa kita beriman.
Amin. Seperti apa pengharapan kita? Seperti apa kasih kita? Kenapa saya bilang ini tidak bisa dipisahkan? Ketika kita gagal di dalam kasih, menerima kasih Tuhan dan membagikan kasih itu, pasti kita juga sedang gagal di dalam iman dan pengharapan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa orang yang benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan tidak mungkin tidak berpengharapan. Orang yang sudah benar-benar merasakan kasih Tuhan, hidupnya penuh dengan semangat. Walaupun ada masalah yang datang. Imannya tidak luntur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu. Makanya kepercayaan kita itu harus benar. Iman kita harus benar, sehingga pengharapan itu benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya bahwa ketika kita bicara tentang iman dan pengharapan dan kasih, itu tidak mungkin bisa dilepaskan satu di dalam hidup orang percaya. Ya, dengan iman kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang tadi saya ceritakan bahwa walaupun ada penderitaan, walaupun ada masalah, ketika kita beriman kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang yang mungkin benar-benar orang yang kurang ajar, kalau kita masih tidak bisa bersyukur ya tentang kasih Allah. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, dikatakan. Bukan ketika kita sudah melayani Tuhan. Bukan. Tetapi Dia mencurahkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya itulah yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Itulah yang menjadi iman bagi anak-anak Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah apapun boleh terjadi, badai apapun boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita benar di dalam mengasihi, ketika kita benar di dalam iman dan pengharapan, saya percaya kita akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak beriman, mana mungkin kita berdoa? Ya. Iman itu datang dari apa? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau tidak ada iman yang dari Roh Kudus, kita tidak mungkin mau mendengarkan firman Kristus. Kalau tidak ada iman yang datang dari Roh Kudus, tidak mungkin akan menggerakkan kita untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Iman itu berserah kepada Tuhan. Iman itu percaya kepada Tuhan. Iman itu menanggalkan kedagingan kita. Ya. Iman itu membuat kita mau dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang saya mau sampaikan, iman, pengharapan, dan kasih. Ayo kita perhatikan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman yang akhir ini, banyak hal yang bisa membuat kita lari dari iman dan pengharapan kita. Bahkan kita nggak mampu untuk mengasihi. Bagaimana iman bisa timbul? Saya ulangi. Yang pertama, iman bisa timbul kalau kita mendengarkan firman Kristus. Mari jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Kristus. Amin. Jangan jemu-jemu untuk merenungkan firman Kristus. Karena di sanalah timbul iman. Yang kedua apa? Iman bisa timbul dari persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita hilang dari persekutuan. Kalau ada masalah justru tambah kita dekat di dalam persekutuan kita. Karena itu akan menimbulkan iman. Kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Amin. Jangan kita keluar dari persekutuan.
Yang ketiga, iman bisa timbul dari doa. Perlu kita ada jam-jam pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin itu simple, mungkin itu terus yang diulang-ulang. Tetapi kuat di dalam hati saya untuk bilang pada sore hari ini, ayo kita perhatikan semuanya yang menjadi esensi dari kekristenan ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang sangat simpel mungkin yang udah sering kita dengar. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertanyaan kedua, mengapa kasih dikatakan di sini di 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin di sini kalau kita lihat di ayat 13, sudah tidak ada lagi penjelasan. Kenapa harus kasih, Bapak Ibu Saudara? Ya, Paulus tidak menjelaskan lagi. Kenapa tidak menjelaskan? Mungkin karena sudah jelas, sudah sangat jelas. Mungkin kita lihat di Matius 22. Ya. Semua orang Kristen atau orang percaya pada jemaat mula-mula, pada gereja mula-mula, harusnya sudah benar-benar paham dan sudah mengenal satu perintah ini, Bapak Ibu Saudara, tentang kasih. Ya. Matius 22. Kita buka Matius 22. Ayat yang ke-37, 38, 39, dan 40. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, tidak suatu kebetulan satu ayat yang 1 Korintus 13 ayat 13 ini ada di situ. Dan kalau kita tahu perikop 1 Korintus 13 adalah tentang kasih. Nah, ketika kita membuka sebelumnya di 1 Korintus 12, perikopnya tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, baru di perikop 13-nya, di perikop 14-nya dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Ya. Jadi dia 12 di 1 Korintus 12 itu tentang karunia roh. Di 1 Korintus 14 juga tentang karunia roh. Tapi ada satu yang menarik, disisipkan di satu pasal, yaitu 1 Korintus 13, itu tentang kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kalau kita membaca Alkitab ini, jangan kita langsung membaca cepat, ya, tanpa kita merenungkan. Saya merenungkan bahwa sangat luar biasa. Ya, Rasul Paulus itu mempunyai satu maksud kepada jemaat Korintus. Karena kita tahu jemaat Korintus ini, coba kita baca ya di ayat yang pertamanya, 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat 13 itu ya dikatakan yang paling besar adalah kasih. Adalah ditujukan untuk jemaat Korintus
yang sebenarnya mereka kaya akan pengetahuan. Yang paling utama adalah kasih, tetapi Paulus tidak menemukannya itu di jemaat Korintus malahan. Ya. Di ayat di 1 Korintus 12 dikatakan karunia, dibahas secara luar biasa. Jemaat Korintus adalah jemaat yang berkarunia sangat luar biasa. Di pasal yang 1 Korintus 14 juga tentang karunia lagi. Dan di tengah-tengahnya tentang kasih. Sebenarnya yang paling utama adalah kasih. Yang paling esensi adalah kasih. Tetapi jemaat Korintus lupa untuk mengejar yang utama. Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita, anak-anak Tuhan juga sibuk ya untuk mengejar pengetahuan, untuk mengejar gelar, untuk mengejar segala karunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak salah. Tetapi ingat, pada sore hari ini kita mau belajar bahwa yang terutama adalah kasih. Kenapa kasih yang terutama, Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca di 1 Korintus 14. Ayat yang pertama. 1 Korintus 14. Ayat yang pertama. Dikatakan, kejarlah kasih itu. Jemaat Korintus lupa. Ya. Mereka penuh dengan karunia-karunia. Mereka mungkin orang yang paling pintar, ya, orang yang penuh dengan hikmat. Tetapi mereka lupa untuk mengejar kasih. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa kasih itu penting, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kasih merupakan perintah dari Tuhan sendiri. Perintah yang paling utama yang tadi kita udah baca di Matius 22. Amin. Kasih adalah perintah yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu adalah perintah Tuhan yang paling utama. Dan masih berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu berlaku ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingat, kita boleh punya karunia banyak. Kita boleh punya karunia yang segudang. Kita boleh punya pengetahuan tentang firman yang banyak. Tetapi kalau tanpa kasih, itu semua sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Hal yang paling esensi, kasih. Yang paling besar, kasih dikatakan. Bukan saya yang bilang. 1 Korintus 13 dikatakan, iman, pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih. Alasan kedua, yang pertama tadi kasih adalah perintah Tuhan. Alasan kedua, kenapa kasih itu yang menjadi yang terbesar? Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang karunia-karunia roh adalah untuk memperkaya diri kita sendiri. Tetapi kasih dapat diwujudkan dengan sesama kita. Kita bilang kita mengasihi dengan perkataan kita doang. Kalau kita bilang kita mengasihi orang itu tanpa kita berbuat sesuatu, apakah itu kasih? Tidak, ya. Kasih bisa utuh, bisa sempurna kalau kita bisa melakukannya kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus kehilangan esensinya. Mereka malahan menjadi jemaat yang penuh dengan kesombongan, perselisihan di mana-mana. Karena apa? Mereka sudah pintar semua, penuh dengan karunia roh. Tetapi mereka, Paulus tidak melihat ada kasih di antara mereka. Saya berharap keluarga New Life, setinggi apapun gelar kita sudah belajar mungkin tentang teologi. Mungkin kita lebih pintar daripada orang lain tentang pemahaman kita dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita melupakan yang paling esensi, yaitu mengasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bilang kita sudah menerima kasih Tuhan,
Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memberi, ya, kita pelit, kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain, kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menahan diri. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih tanda tanya, benarkah kasih itu bekerja di dalam kehidupan kita? Tidak satu kebetulan, perikop kasih ini ada di tengah-tengah di antara perikop karunia. Ya, boleh kita berkarunia, boleh kita mengejar karunia, tapi ingat, harus punya kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan, kita harus memiliki kasih. Kasih itu banyak aplikasinya. Kita harus empati dengan orang lain. Kita bisa berbagi. Kita bisa memberkati orang lain. Bukan karena kita punya. Mungkin kita pas-pasan. Tapi kalau kita masih mampu untuk memberkati orang lain. Kita masih mampu untuk memberi. Saya percaya. Itulah orang yang penuh dengan kasih. Amin. Jangan sampai keadaan kita menghentikan kita untuk kita membagikan kasih. Jangan sampai keadaan ekonomi kita mungkin keadaan rumah tangga kita yang sedang nggak bagus. Jangan semua itu menghentikan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih kepada banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu yang paling besar dikatakan. Kasih itu pasti melibatkan orang lain. Kasih itu disalurkan melalui orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya memiliki seorang sahabat. Jadi waktu kami kumpul-kumpul, ya yang lain mungkin kami ada 6 orang gitu. Yang lain kalau kumpul-kumpul, teman-teman saya selalu berbicara tentang kerjaan, ya bagaimana menduduki satu posisi yang baik. Ya ada lagi yang cerita tentang rumah tangganya. Tetapi saya waktu saya bergaul dengan mereka, saya selalu pingin membagikan firman Tuhan. Waktu terus berlalu ya, persahabatan kita udah lama, udah sekitar 13 tahun. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa teman saya ini, dia itu sebelumnya adalah punya keyakinan yang lain, belum Kristen. Karena dia sering mengingat, saya sering membagikan firman. Ya. Dan suatu hari, suatu ketika waktu dia tidur, dia bilang, saya ingat perkataanmu. Bahwa keselamatan itu tidak ada di agama lain. Suatu malam saya terbangun. Dia seorang yang pintar, ya, dia seorang dokter, ya, dia selalu kalau dokter itu kan dia yang kepintarannya, yang dia tahu ya semua ilmunya dia bagi. Dia bilang semua yang saya tahu, ya, dia sekarang S3 di Jakarta. Mengambil spesialis juga, dia bilang kayak gini, semua tentang ilmu kedokteran saya tahu. Gimana caranya supaya sehat saya tahu. Gimana supaya badan ini nggak sakit-sakitan saya tahu. Saya sering menyembuhkan orang lain. Tetapi yang saya nggak tahu adalah gimana saya sembuh dari rasa kosong ini. Rasa hampa. Ternyata dia memiliki, ya tentu kalau dokter pasti hartanya banyak ya, duitnya banyak. Dia menolong orang lain. Tetapi ada satu saat dia katakan bahwa dia mengalami kekosongan, dia mengalami kehampaan. Dan malam hari itu dia mengingat omongan saya. Dan akhirnya dia WA, dia bilang kayak gini, boleh nggak saya dibagikan ayat ya, tentang kasih Tuhan. Saya kaget, itu jam 12 malam kalau nggak salah. Seorang dia gitu kan, seorang dokter, seorang yang mengandalkan logikanya bisa ngomong seperti itu kepada saya. Dan pada saat itu juga saya langsung telepon dia. Saya nggak bagikan, saya langsung telepon dia. Saya langsung berdoa sama dia. Ternyata
singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia bertobat, ya, dia bertobat, dia dibaptis, dia menerima kasih Tuhan. Dan sekarang, ya, kami kan ada grup. Di grup itu bukan tentang bukan tentang kedokteran lagi, bukan tentang kesehatan, ya, bukan tentang itu lagi. Tapi sekarang dia sering membagikan firman. Wow, luar biasa ya. Orang yang mengejar, bukan hanya mengejar pengetahuan, tetapi di dalamnya lengkap, ya. Ada kasih Tuhan, adalah orang yang luar biasa. Bukan saja mengejar pengetahuan, bukan saja mengejar harta, bukan. Karena semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu akan tiba-tiba bisa lenyap. Tetapi kalau orang yang mengalami kasih Tuhan, itu sungguh luar biasa berbeda. Kalau dulu dia pikir seperti ini. Kalau saya misalnya satu hari pasien saya kurang omset saya, ya, kurang pemasukan saya. Tetapi sekarang dia di Jakarta sering banget mengadakan seminar-seminar gratis, ya. Orang yang diubahkan oleh kasih Tuhan luar biasa. Dan sore hari ini saya sangat bersyukur. Sore hari ini dia bilang sama saya, padahal dia tahu New Life. Saya sering cerita bagaimana visi kita, New Life, bagaimana misi kita, ya. Saya sering cerita. Dia bilang kayak gini, Yun, tolong dong rekening New Life, saya mau transfer. Bapak Ibu Saudara, itu saya nggak pernah pikir. Saya teringat, dia bilang, waktu saya gereja, saya teringat. Waktu saya ibadah, saya teringat gerejamu. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Dia nggak pernah datang ke gereja kita, nggak pernah. Kalau dia pulang Batam, dia selalu ke gereja yang lain, yang besar. Ya, karena dia tahu gereja New Life hanya kecil. Saya hanya bilang, kalau gereja kita kecil, hanya di ruko. Tetapi hari ini saya melihat pekerjaan Roh Kudus luar biasa di dalam diri. Dia bilang, saya waktu ibadah di satu gereja yang besar di Jakarta, tiba-tiba saya teringat kepada gerejamu. Saya teringat bagaimana misi dari gereja New Life itu menolong orang. Sementara saya lagi menerima firman, nggak tahu Roh Kudus tiba-tiba ingetin saya tentang gerejamu. Dan hari ini dia transfer, Bapak Ibu. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau orang yang digerakkan oleh kasih, itu saya pikir orang ini luar biasa. Ya, orang ini sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Kasih hanya bisa diwujudkan lewat orang lain. Kalau kita bilang mengasihi orang lain, kalau kita bilang kita tahu tentang kasih, kita sudah menerima kasih Tuhan, kita juga pasti bisa memberikan kasih itu, ya, menyalurkan kasih itu kepada sekeliling kita. Amin. Saya nggak pernah minta sama dia. Saya nggak pernah. Saya cuma menceritakan bagaimana gereja saya, bagaimana gereja New Life, ya, dengan orang-orang di dalamnya, jemaat-jemaat di dalamnya. Kita adalah gereja yang kecil, saya. Tapi hari ini saya terkagum-kagum, ya, melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia mentransfer. Saya pikir bukan soal nominalnya, bukan. Tapi saya tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Amin. Roh Kudus sedang memanifestasikan kasih-Nya yang luar biasa di dalam komunitas kita. Orang luar saja mau terlibat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Ayo sama-sama kita mau terlibat, ya, di dalam pemberian. Jangan pernah lupa, ya, pemberian persepuluhan, pemberian persembahan khusus untuk misi, apapun itu, berdoa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu benar-benar sedang bekerja. Orang yang jauh, mungkin orang yang nggak pernah kita sangka, orang yang nggak pernah kita pikir, ya, kita mau minta bantuan sama sekali nggak kepikiran, Tuhan pakai untuk memberkati kita. Ya, jadi tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah kuat di dalam iman kita. Mari kita buka di ayat penutup.
Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ingat, bertekunlah di dalam iman. Amin. Bertekunlah dalam iman. Tetaplah teguh, tidak tergoncang. Jangan mau kita digeser dari pengharapan kita. Dan tetaplah kita menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus untuk sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sharing saya sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Thank you, Yen, buat kebenaran firman-Nya. Dan saya ingin kita baca sebuah ayat yang tadi pagi Pak Bagus bagikan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Oke, mari kita lihat bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi itu nyata melalui perbuatan kita yang benar terhadap sesama kita, gitu ya. Ketika ada yang membutuhkan, kita menolong satu sama lain. Kita sudah mati bagi diri kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Sekali lagi, kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Yesus yang adalah Allah, ya tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya, dia meninggalkan seluruh zona nyamannya dia. Dan dia mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Padahal dia yang paling layak untuk dilayani. Dia yang paling layak untuk dipuja dan disembah. Tapi dia mengosongkan dirinya untuk melayani saudara dan saya, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, para pemberontak, orang-orang yang keras kepala, yang tegak tengkuk dan berkepala batu. Makanya kalau kita mengingat kasih Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan dan kehebatan kita.